Mas, kenapa diam aja? Sejak kepulangan Edgar, suaminya terasa berbeda. Dia hanya diam, tampak merenung tapi Zia juga tak tahu kenapa. Jika hanya karena kemarahan Ibra dan Kanaya, rasanya tidak mungkin karena setelah makan siang mereka seakan sudah lupa jika tadi pagi tonjok-tonjokan. Enggak, Mas cuma mikirin masa depan kita, tuturnya dengan senyum hangat seperti biasa. Bukan pertama kali dia bicara begitu tapi untuk saat ini rasanya berbeda dan Zia menatapnya penuh curiga. Jangan bohong, Mas ada masalah ya? Mikhail menghela napas kasar, istrinya bahkan merubah posisi duduknya demi bisa menatap mata Mikhail lebih lekat lagi. Memang, interaksi mereka lebih sempurna ketika melalui tatapan. Sedikit, nanti selesai. Perihal masalah, di kantor ataupun dengan siapapun Mikhail tak pernah membawanya ke rumah. Pria itu akan selalu menjawab sama dan Zia tahu ketika semuanya sudah selesai. Tapi muka kamu nggak seperti biasanya, beneran nggak mau cerita, Mas? Mikhail menggeleng, cerita sama halnya dengan bunuh diri. Meski sebenarnya ini belum pasti dan dia tidak merasa tersentuh meski Edgar mengatakan kehamilan wanita itu sudah membesar. Nggak ada, Zia. Mas tiba-tiba lelah saja, pengen tidur sebentar. Kamu jangan pergi ya, tetap di sini. Sejenak dia memejamkan mata dan menjadikan paha sang istri sebagai bantalnya. Menghadap ke arah perut Zia yang membesar dan sengaja masuk ke dalam bajunya demi bisa lebih dekat kepada calon bayinya, ya anggap saja Mikhail tengah mengadu sore ini. Kepala Mikhail rasanya hampir pecah kini, sebelumnya sudah pusing dengan tingkah orang-orang di sekitarnya, dan kini Edgar datang membawa duri yang demi apapun membuat Mikhail tidak bisa tidur sama sekali. Kamu kenapa sih sebenarnya? Zia yang awalnya senyum-senyum dengan ulah suaminya dibuat kesal luar biasa akibat Mikhail tak kunjung tidur melainkan berulah dengan perutnya, awalnya mungkin hanya mengecup lama-lama menjadi gigit padahal perutnya sudah sekencang itu bahkan Zia merasa lapisan kulit perutnya sudah tipis. Kenapa, Zia? Masalah apa? Tanpa rasa bersalah bahkan dia bertanya salahnya di mana, oh Tuhan. Di antara banyak area kenapa harus gigit perut, pikir Zia. Jangan digigit, sakit. Dia tertawa sumbang, Mikhail sepertinya mencoba menghilangkan amarah dan kekacauannya dengan mencari kesenangan dan bermain bersama calon buah hatinya. Suka, udah lama nggak gigit-gigitan. Fantasi Mikhail memang seliar itu, mulut tengilnya sontak mendapat tamparan pelan dari Zia. Dia takkan membalas, Mikhail pasrah sekalipun Zia tarik bibir sepertinya. Sayang, panggil Mikhail menggenggam tangan sang istri, lembut dan terasa begitu dingin. Kenapa, Mas? Apa kamu bisa mencintai Mas seutuhnya, Zia? Kenapa pertanyaan kamu begitu? Udah begini masa nggak cinta seutuhnya, tutur Zia tetap lembut meskipun rasanya ingin sekali mencolok mata Mikhail yang bertanya hal tak perlu seperti ini. Benarkah? Kamu cinta sama Mas karena anak kita atau memang mencinta Mikhailnya? Pertanyaan macam apa itu, sungguh dibingung sebenarnya kini. Harus dengan cara apa Zia mengatakannya jika seutuhnya dia menerima Mikhail dengan semua kekurangan dan kesempurnaannya. Tidak ada karena, aku mencintai Mas tanpa sebab, tanpa alasan dan juga tanpa tapi. Mikhail terdiam mendengarnya, tanpa tapi. Artinya semua kekurangan Mikhail tidak menjadi sebab kadarnya berkurang. Mata Zia teramat tulus, alangkah baiknya jika dia membuat Zia terluka dengan kesalahan yang telah dia perbuat. Semuanya kamu terima? Tanya Mikhail kembali ingin memastikan, ini terdengar sulit tapi dia memang butuh penjelasan. Tidak semuanya. Aku menerima Mas seutuhnya, apapun kesalahan asalkan jangan mendua saja. Fakta, meski dia pernah di posisi menduakan Zidan demi uang. Akan tetapi, demi Tuhan dia sangat berharap Mikhail takkan melakukan hal itu padanya, sakitnya diduakan itu luar biasa. Mikhail mengangguk paham, sebagaimana prinsip sang mama jika memang dia anti akan perselingkuhan, Zia pun sama. Akan tetapi, kasusnya kali ini berbeda, Mikhail tidak selingkuh tapi semua memang kacau sebelum dia menikah. Terdiam, merenung dan Mikhail memantapkan langkah untuk bergerak sendiri. Sebagai laki-laki, bukan pengecut dan lari dari tanggung jawab seperti yang Edgar katakan. Menjelang malam, Mikhail memutuskan pergi usai pamit baik-baik pada Zia. Masih berbohong tentu saja, pamit menemui Edgar untuk mengambil kembali Gucci yang ternyata Zia inginkan dari sahabatnya itu, adalah jalan pintas Mikhail membuat Zia tak curiga sama sekali. Tanpa memberitahu pada siapapun, termasuk Brian dan juga Edgar dia mendatangi apartemen lama Edgar yang diyakini Jenny tinggal di sana. Cukup mudah jika Mihai mau, dia hafal pas kode apartemen Edgar dan jelas saja mampu masuk tanpa mengganggu seseorang di dalamnya. Mikhail tahu resikonya jika dia memunculkan diri di hadapan wanita itu.
Jika bukan uang, jelas saja menuntut tanggung jawab. Mikhail tak ingin terlalu lama larut dalam masalah yang juga dia ragukan selama ini, masih ada Elina sebagai ancamannya setelah ini. Dasar bot Asteris H, dia benar-benar tidak menggantinya. Paskode masih sama dan dia mulai melangkah masuk ke tempat durjana yang dahulu kerap menjadi peristirahatan Mikhail jika Kanaya marah besar. Ah, faster baby. Baru masuk beberapa langkah, telinga Mikhail sudah mulai terganggu dengan suara-suara wanita yang kini tengah mendayu bersahutan dengan suara pria. Aku akan melakukannya lebih cepat. Jenny, please. Aku hampir sampai, don't stop it, honey. Kacauannya kian menggila dan Mikhail sangat mengenal suara lawan mainnya. Menjijikkan, memang pada dasarnya murahan wajar saja jadi wanita panggilan. Mikhail kembali berada di posisi yang sama, 4 tahun lalu dia juga sempat merasakan hal ini. Hanya saja, dia tidak sakit karena wanitanya melainkan pria yang kini berada di dalam sana. Mereka tidak menutup pintu kamar, jelas saja Mikhail mampu mendengar dan melihat semuanya dengan jelas. Pergulatan hebat yang sempat dia saksikan dengan sosok pria yang membelakanginya membuat Mikhail benar-benar muak. Hahaha, aku suka pujianmu, kau memang pantas disebut pemain sesungguhnya. Dada Mikhail bergemuruh, bukan karena sebagai pasangan yang memergoki kekasihnya, melainkan sahabat, orang terpercaya dan sempat dia anggap lebih baik dari orang tuanya. Kini, dunia seakan memperlihatkan betapa tajamnya pisau dalam sebuah pertemanan. Bagaimana selanjutnya? Apa aku harus tetap menunggunya? Lelah sekali begini. Sejak awal aku sudah katakan padamu kita gugurkan saja. Jangan menyerah, sebentar lagi dia akan datang. Percayalah, hati Mikhail selembut itu jika terkait tanggung jawab. Damn it, kau selalu mengatakan hal yang sama. Buktinya hingga detik ini dia bahkan belum datang, anak ini menghambat pekerjaanku. Sejak hamil, tidak ada pria kaya yang mau membayar mahal padaku lagi. Sud, calm down, baby. Kau lupa Mikhail itu siapa? 1 M saja bisa dia berikan semudah itu, santai sajalah. Mikhail berdecit tak percaya, apa yang sebenarnya kini dia alami. Wajar saja Edgar kembali membicarakan masalah uang kompensasi dan perawatan agar Jenny tutup mulut sebelum pulang, mungkin ini sebabnya. Pria itu mengepalkan tangannya kuat-kuat, rahangnya kini mengeras bersamaan dengan kilatan mata yang kian tajam. Jenny masih terengah-engah dan Edgar tetap memburunya. Mikhail hendak melangkah masuk, namun dia urungkan niatnya. Bukan karena dia pengecut, hanya saja Mikhail memilih cara yang lebih baik untuk menghadapi pengkhianat sebaik Edgar. Pria itu bermain halus, itu artinya Mikhail juga demikian. Jika dia masuk dan menghajar Edgar saat ini juga, itu sama halnya dengan membuat Jenny besar kepala. Untuk apa dia marah dengan kekerasan yang pada akhirnya tentu akan menyakiti dirinya sendiri. Baj Asteris ngan. Benalu sepertimu memang tak pantas hidup lama, Edgar. Dia kembali, meski menyakitkan hatinya sedikit lebih tenang setelah mendengar percakapan konyol yang dia dengar pasangan itu. Pasangan. Entahlah, lebih tepatnya Bina Asteris Tang mungkin. Menelusuri perjalanan panjang dengan perasaan bergemuruh dan tak karuan. Entah mengapa sesakit ini rasanya, pengkhianatan kali kesekian yang Mikhail dapatkan dari sosok sahabat dekatnya. Terlahir sebagai pria kaya membuat Mikhail memberikan segalanya jika sudah menyayangi orang, siapapun itu. Wanita, sahabat ataupun lainnya. Bagi Mikhail uang bisa dicari namun hati tulus tak semudah itu terganti. Kehadiran Edgar di titik terendahnya memang membuat hidup Mikhail lebih baik dari segi perasaan, namun tidak pergaulan. Itulah kenapa Syakil benar-benar membenci pria yang menjadi pengaruh buruk kakaknya. 1 M bisa Mikhail keluarkan dengan mudah, itu benar adanya. Selama ini hidup Edgar bisa dikatakan bergantung pada Mikhail sebenarnya, pria yang tak punya pekerjaan tetap dan hanya bisa menghabiskan waktu dengan bersenang-senang, akan tetapi itu tidak membuat Mikhail merasa terbebani sama sekali. Mikhail menepi, sebagaimana titah Zia jika sedang dihubungi jangan meneruskan kemudi. Syukur-syukur malam ini dia mendapat izin pergi sendiri tanpa harus diantar Babas. Itu pun harus merayu Zia lama sekali, istrinya hampir sama posesif seperti mamanya akhir-akhir ini. Halo kenapa, sayang? Dan, Non Zia panas. Cepat pulang ya. Sialan, sudah dipanggil sayang yang terdengar justru suara Rani. Mikhail panik, tanpa menjawab lagi dia segera melaju dengan kecepatan tinggi. Panas. Istrinya baik-baik saja ketika ditinggalkan, apalagi yang salah, pikir Mikhail mulai menerka-nerka. Sesaat, Mikhail melupakan apa yang tadi dia lihat, istrinya lebih penting. Pria itu masuk dan segera menghampiri Zia yang kini meringkuk di tempat tidur.
Kenapa? Kamu sakit? Kekhawatirannya terlampau besar, dia bertanya begitu gugup sembari memastikan suhu tubuh Zia dengan telapak tangannya. Pusing. Mas kenapa lama banget, bilangnya bentar. Kepalanya terasa pening, tapi tetap berusaha duduk kala Mikhail sudah berada di sampingnya. Mikhail menghela napas panjang, yang membuat dia lama adalah jarak tempuh ke sana. Hanya saja, Zia yang mengira tujuan Mikhail hanya berbeda kompleks saja jelas kecewa karena hampir 1 jam dia menunggu di balkon dan Mikhail belum kembali juga. Maaf, Zia, Mas ada urusan sedikit makanya butuh waktu. Istrinya pucat, badannya panas ditambah lagi Zia yang terus menekan perutnya membuat Mikhail khawatir luar biasa. Zia tidak pernah sakit sebelumnya, hal seperti ini jelas saja membuatnya ketar-ketir. Aku mual, Mas. Muntahkah? Zia mendongak menatap wajah khawatir Mikhail, di mana-mana seharusnya dia dituntun ke kamar mandi, bukannya justru membiarkan istrinya muntah di tempat. Mana bisa muntah di sini? Week. Belum dia selesai bicara, isi perutnya keluar semua dan sukses membuat suaminya kotor dalam waktu sekejap. Maaf, Ma. Week. Dengan sisa tenaganya Zia menarik selimut agar tidak lagi mengotori suaminya. Mikhail segera menarik beberapa lembar tisu di atas nakas. Mengelap mulut Zia yang membasah dengan begitu lembut, belum apa-apa Zia sudah terlihat lemah. Kamu dari mana memangnya? Tanya Mikhail curiga, tidak mungkin istrinya begini tanpa sebab. Sana, tutur Zia menunjuk balkon kamar yang hingga saat ini masih terbuka. Astaga, Zia, berapa lama kamu di sana? Desak Mikhail meninggi, kebiasaan sekali istrinya kerap berdiam diri di sana padahal udara dingin dan malam ini memang hujan rintik. Mas lama. Makanya aku tunggu, kamu sih buat khawatir. Benar saja dugaan Mikhail, istrinya pasti masuk angin hingga bisa panas begini. Astagfirullah, Valencia. Sudah Mas katakan kalau selesai Mas pulang, kamu tunggu di kamar dan tidur duluan kalau ngantuk. Kenapa keras kepala begini? Seorang Mikhail yang bahkan tak pernah mengucap salam kini sampai istighfar dengan kelakuan istrinya. Jangankan 1 jam, 10 menit saja berdiam diri di balkon dengan udara dingin seperti itu bisa masuk angin. Sudah minum obat? Tanya Mikhail lembut namun jujur saja saat ini dia ingin sekali mengutuk istrinya itu. Udah, tapi keluar lagi karena aku muntah, jawabnya singkat, ada beberapa obat yang Rani berikan dan semuanya keluar sendiri. Lalu gimana? Kita ke rumah sakit saja mau ya? Tidak, Zia benci rumah sakit. Jika sudah sakit begini sudah tentu jarum-jarum sialaan itu akan menusuk punggung tangannya, dan dia tidak suka. Enggak, Mas kerokin aku aja bisa kan? Mana bisa Mikhail melakukan hal itu, seumur hidup dia tidak pernah merasakan, apalagi melakukannya. Dia bingung kala Zia memintanya melakukan hal itu, namun untuk menolak dia juga tak bisa. Lagi pula kenapa harus ada hal-hal yang begitu padahal dokter dan dunia medis lebih bisa diandalkan menurutnya. Mau tidak mau Mikhail harus mencoba, berbekal naluri dia melakukan sesuai dengan perintah Zia. Meski yang terjadi justru berbeda, punggung istrinya yang putih mulus mulai membuat Mikhail terbawa suasana. Aw pelan-pelan, Mas. Sakit. Damn it, Zia kesakitan lantaran uang logam itu menyentuh kulitnya. Namun, benak Mikhail justru berkata lain dan membuatnya menggeleng cepat demi menghilangkan pikiran kotornya. Begini. Mikhail kembali mencoba fokus, dari belakang begini bentuk tubuh Zia memang sangat menggoda matanya. Maklum saja, iman Mikhail tak setebal itu. Belum lagi malam ini sedikit dingin dan sebelum pulang yang dia lihat juga hal yang begitu. Terlalu pelan, nggak berasa juga. Mas cepetin mau ya? Hah? Cepetin gimana? Salah lagi, otak Mikhail memang sudah kemana-mana sebenarnya. Jika saja istrinya tidak panas mungkin sudah dia hantam sejak tadi. Tubuh Zia membuatnya bergetar tanpa harus banyak ulah, bahkan tanpa dia memperlihat lekuk tubuhnya, Mikhail menginginkannya. Ku kuat maksudnya, begini. Sakit enggak? Zia menggeleng, setelah sekian lama akhirnya bisa merasakan yang menurutnya benar. Sebelum menikah, biasanya Erika akan menjadi tabib yang selalu bersedia mengobati Zia. Kini, yang Zia punya hanya Mikhail, sangat disayangkan jika tidak dia pergunakan dengan baik. Mikhail cukup repot malam ini, setelah selesai menggores punggung Zia dan meninggalkan tanda kemerahan di sana, pria itu mengganti spray kemudian dengan telaten memijit kening sang istri sebisanya. Kamu belum makan kan? Sama-sama belum, dia juga belum sebenarnya. Makan sepiring berdua akan sangat cukup lantaran Zia memang tak begitu nafsu, hanya demi memastikan perut istrinya tidak kosong, itu saja.
Malam ini dipastikan dia harus mengalah, merawat Zia sebagaimana merawat bayi yang tiba-tiba panas di malam hari. Ya, hitung-hitung latihan merawat anaknya nanti. Kebahagiaannya hampir utuh, Mikhail tidak menerima gangguan sekecil apapun. Dia menghubungi Brian untuk menyelidiki Edgar lebih dalam, jangan sampai salah langkah dan dia justru memanfaatkan keadaan. Kau yakin itu bukan anakmu? Yakin, seingatku tidak pernah melakukannya sebagaimana aku menyentuh Zia. 1 tahun terakhir adik kecilku hanya bertemu milik Zia saja, sumpah, Brian. Mereka hanya pakai mulut. Mengerti, Pak. Jangan diteruskan. Kau harus dengar penjelasanku agar percaya, Brian. Lagi pula ini fakta, kenapa kau jijik sekali mendengarnya? Jelas saja geli, dia saja yang menganggap itu biasa. Bahkan jika dia bicarakan itu pada Ibra, bisa jadi pria tampan itu diamuk sang papa. Mikhail berbicara sedikit berbisik namun menekan setiap kalimatnya, takut sekali jika Zia mencuri dengar pembicaraannya. Sudah saya katakan jaga jarak dari Edgar. Dan Anda ingat apa yang Anda katakan pada saya beberapa bulan lalu. Nikmati hidup, Brian, agar kau paham nikmatnya jadi pria sejati. Saya harap Anda tidak lupa, tutur Brian santai namun Mikhail tiba-tiba emosi hingga ubun-ubun. Sejak dahulu Brian sudah berusaha menjauhkan Edgar dari bosnya, namun yang terjadi justru kemarahan Mikhail yang tak terima jika Brian ikut campur urusan pribadinya. Bahkan dengan lantang Mikhail mengatakan jika Brian hanya berhak berperan dalam urusan pekerjaan, tidak lebih. Cak, aku tidak memintamu mengingat masa lalu. Yang jelas, saat ini aku ingin membantah pernyataan Edgar bahwa anak itu adalah anakku dengan bukti yang bisa dipercaya, Brian. Kembali lagi, dia merepotkan Brian padahal sejak awal sudah diminta untuk menjauh dan jaga jarak. Memang dasar Mikhail saja pembangkang, jika sudah tersandung masalah sudah pasti Brian yang kena batunya. Baiklah, beri saya waktu dan Anda jangan gegabah. Cukup jaga kepercayaan Nona, dan pastikan Edgar tidak pernah berbicara dengannya. Cukup mudah, tanpa Brian beritahukan juga Mikhail sangat paham. Pria itu sedikit lebih tenang meski semuanya belum tuntas. Mikhail hendak bicara lebih banyak namun kemunculan Zia dari kamar mandi membuatnya menghentikan pembicaraan. Sini tidur, biar besok benar-benar sembuh. Istrinya memang sedikit lebih baik, namun perutnya yang tiba-tiba sakit akibat panggilan alam membuat tidurnya tertunda. Zia berbaring di hadapan Mikhail, sengaja berjarak dan di antara mereka masih muat 2 orang mengingat ukuran tempat tidur mereka yang cukup besar. Kok jauh-jauhan? Sini, peluk Mas. Mikhail mengerucutkan bibirnya, tumben sekali Zia betah mengambil jarak sejauh itu. Nggak mau, tolak Zia cepat dan sontak membuatnya panik luar biasa. Nggak mau. Tanya Mikhail tak percaya, istrinya berhasil membuat hati Mikhail terhenyak. Mas aja yang peluk aku sini, badanku keberatan kalau harus geser. Ada-ada saja, Mikhail segera bergeser cepat dan menarik istrinya dalam pelukan. Tubuh bulat Zia semakin menggemaskan, jika Zia adalah makanan mungkin habis dalam waktu tak sampai 1 jam. Jangan kuat-kuat. Dia kejepit, Mas. Lupa dia sudah semakin besar ya. Mikhail mengelus perut Zia sebagai permintaan maafnya, dia masih kerap lupa jika istrinya sudah hamil 7 bulan, yang dia rasakan seakan pertemuan mereka baru kemarin dan 24 jam seakan kurang waktu untuk bersama istrinya ini. Zia. Kenapa, Mas? Beberapa menit berlalu, situasi kian sunyi dan Mikhail tiba-tiba mulai bicara sembari menatapnya amat serius. Mikhail tersenyum hangat kala Zia mendongak demi bisa menatap matanya. Andai suatu saat kamu mendengar keburukan tentang Mas harap kamu nggak membenci Mas, Zia. Kenapa Mas bilangnya begini, kesambet ya di perjalanan pulang tadi. Bukan begitu, sayang. Mas hanya takut kehilangan kamu, takut dibenci kamu, takut semua pokoknya. Aregegegeh. Ini takut beneran. Kamu sih ngapain buat suasana jadi suram? Zia panik, petir yang menggelegar tiba-tiba bahkan membuat kepalanya terasa pusing hingga lupa apa yang Mikhail ucapkan sebenarnya.